ya, psikologis. Sebagai guru kita sangat dianjurkan Bu sekali untuk mengidentifikasi keberagaman peserta didik agar kita bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan siswa. Nah ini biasa mungkin guru itu sebagai fasilitator Bu ya, harus bisa tahu karakter dari anak didiknya, itu Bu gambarannya. Selanjutnya berikutnya adalah konsep keberagaman peserta didik. Konsep keberagaman peserta didik menekankan bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki potensi serta peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah ini Bu, guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran, perlu memahami dan menghargai keberagaman agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Beberapa konsepnya penting keberagaman peserta didik antara lain adalah yang pertama, keberagaman peserta didik di dalam kelas dan adalah kepastian. Yang kedua, keberagaman pendukung perkembangan peserta didik. Yang ketiga, keberagaman menjadi landasan yang kaya dengan perspektif. Yang keempat, keberagaman menjadi bagian dari interaksi sosial. Dan yang kelima, keberagaman menjadi penunjang lingkungan belajar yang optimal. Dan berikutnya adalah keberagaman peserta didik. Merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, membedakan satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai guru harus memahami Bu. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan lingkungan yang inklusi, efektif. Nah, berikut ini adalah jenis keberagamannya peserta didik secara umum. Nah, ini yang pertama Bu, keberagaman dari latar belakang sosial budaya etnis, yaitu dari suku, ras, dan budaya. Yang kedua, agama, perbedaan keyakinan dan kepercayaan, status sosial, ekonomi, perbedaan tingkat ekonomi keluarga. Di antara kita semuanya mesti berbeda-beda keadaan ekonominya ya Bu ya. Yang keempat, bahasa. Bahasa ibu dan bahasa yang digunakan setiap hari Bu. Anak itu mudah memorinya kuat daripada kita. Jadi sebagai orang tua kita harus selalu berhati-hati gitu dalam berbicara. Apalagi di zaman sekarang ini Bu, sangat kita harus sangat berhati-hati. Anak kecil-kecil itu loh Bu, kadang bahasanya ya sudah tahu toh Bu. Makanya itu pengaruh terbesar adalah lingkungan ya. Lingkungan, terutama lingkungan yang lebih banyak yang lebih banyak terjadi ya di rumah. Kita harus selalu mengawasi anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita kudu cuek Bu nggih. Kadang dari kecil itu pinter. Nah, kata-katanya ya. Nah, itu Bu, makanya itu bahasa ibu dan bahasa yang digunakan setiap hari. Berikutnya sebentar Bu, berikutnya adalah keberagaman karakteristik dan psikologis. Yang pertama, kecerdasan. Perbedaan tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan kinestetik. Yang kedua, gaya belajar. Cara siswa belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Ini nanti di bawah ada penjelasannya. Minat dan bakat. Perbedaan dari minat dan bakat yang dimiliki oleh anak didik kita atau siswa. Yang yang keempat, kondisi fisik. Perbedaan kondisi fisik seperti disabilitas atau berikutnya kondisi psikologis ya. Perbedaan kondisi psikologis seperti gangguan belajar atau gangguan emosi.
Setiap anak pasti berbeda, pasti ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, kemampuannya pun berbeda-beda, tingkat kemampuannya. Selanjutnya, nah, ini Bu, keberagaman minat dan bakat. Akademik, minat pada bidang akademik seperti matematika, sains, dan bahasa. Berikutnya seni, minat pada bidang seni seperti menari, terus ikut gerak-gerakan seperti apa, senam, terus melukis, itu yang di bidang seni. Ada juga yang olahraga, minat pada bidang olahraga, mungkin anak itu lebih suka voli atau sepak bola atau yang lainnya. Teknologi, minat pada bidang teknologi. Ya, anak-anak kadang ada yang pintar sama IT Bu sekarang. SMP aja sudah pintar IT, SD juga sudah pintar IT sekarang. TK itu loh Bu, harus pintar kehabisan. Iya, iya, pintar TK timbangan awak dewe. Ya, sudah itu Bu. Terus ini saya jelaskan sebentar Bu mengenai tadi ya, apa itu gaya belajar. Ya, ada visual. Visual itu kemampuan anak ya, daya belajar anak memahami apa gambar. Dia lebih mudah belajar melalui gambar. Jadi dia senang menggambar, terus bercerita melalui gambar. Nggak ada kata-katanya, tapi dia pandai bercerita. Terus auditori, siswa lebih mudah memahami informasi atau melalui suara seperti penjelasan lisan atau rekaman. Jadi kemampuan mendengarnya itu tajam, dia lebih